Halo Re, balik lagi di podcast Suara UKM bareng aku di sini Verly. Oke, tentunya di podcast Suara UKM ini aku nggak mungkin sendirian. Pastinya aku bareng bintang tamu yang akan berbagi pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman belum mendengarkan sebelumnya. Nah, untuk di episode kali ini aku bawa bintang tamu dari UKM Aquatic. Di sini ada Mas Kemal. Halo Mas Kemal. Halo Mbak Verly. Nah, nih Mas Kemal, mungkin bisa nih perkenalan sama teman-teman pendengar podcast Suara UKM nih, biar kenal juga dengan siapa sih ini berbicara. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Verly atas waktunya. Halo Re, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kemal. Di sini aku dari Kepala Divisi HRD UKM Erlangga Aquatic, dan hari ini aku dapat kesempatan dari Mbak Verly dan juga teman-teman semua buat sharing-sharing nih mengenai UKM Erlangga Aquatic. Wah, oke, salam kenal Mas Kemal. Oke, Mas Kemal, kalau boleh tahu Mas Kemal udah pernah merasakan kegiatan di UKM Aquatic secara offline belum ya? Untuk kegiatan secara offline tentunya pasti udah, karena bisa dibilang aku juga bukan mahasiswa yang baru juga, aku dari masuk tahun 2019, jadi untuk Oke. kegiatannya sudah sempat offline sih, udah pernah ngerasain. Oke, kalau gitu. Nah, nih Mas Kemal mungkin bisa nih kasih tahu sama teman-teman apa sih UKM Akuatik itu? Kan bisa dibilang ini UKM renang ya Mas ya? Bisa jadi kayak gitu ya. Iya iya, benar-benar. Nah, mungkin Mas Kemal kasih tahu nih apa sih perbedaannya UKM Akuatik yang ada di Universitas Erlangga sama di univ-univ lain atau bahkan mungkin kayak les renang atau tempat-tempat les renang yang lainnya gitu. Oke, kali ini aku akan coba jelasin ya. Jadi UKM Erlangga Aquatic itu adalah salah satu UKM di Universitas Erlangga yang bergerak di bidang olahraga. Nah, jadi UKM Erlangga Aquatic ini udah didirikan sendiri pada tanggal 5 Oktober tahun 2016 nih. Nah, jadi Oh, iya, iya. Erlangga Aquatic itu eh, karena bergerak di bidang olahraga, terutama olahraga air, tentunya tuh pasti banyak banget kayak kegiatan-kegiatannya. Jadi kayak ada pelatihan, kita seru-seruan bareng, ada pelatihnya juga, dan kita juga sering banget nih ngadain lomba-lomba gitu, terutama Oh. lomba-lomba renang pastinya gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, untuk UKM akuatik yang ada di UNER ini, apa mereka fokusnya hanya renang aja, apa mungkin ada kayak divingnya atau snorkelingnya kayak gitu-gitu Mas? Kalau misalnya UKM Erlangga Aquatic sendiri sih pastinya ada ya. Mungkin kenapa kita sebut akuatik nggak hanya UKM renang, karena sebenarnya ada untuk latihan diving segala macam. Jadi nggak hanya renang, untuk selamnya juga ada gitu. Jadi bisa dibilang ini salah satu UKM yang bergerak di bidang olahraga air gitu. Wow, nah nih buat teman-teman pendengar podcast Suara UKM, ternyata UKM akuatik yang ada di UNER ini berbeda loh dengan UKM-UKM yang mungkin UKM renang atau les renang yang pada umumnya ya Mas ya. Banyak banget yang bisa dipelajarin. Contohnya juga tadi itu teknik menyelam dan pokoknya yang berhubungan dengan olahraga air ya Mas ya. Bener banget. Oke, Mas Kemal mungkin boleh nggak sih Mas ceritain sedikit deh apa sih kegiatan yang biasa dilakukan gitu loh. Tadi kan udah sempet di-mention nih kayak ada latihan menyelam dan segala macamnya. Nah untuk di UKM Aquatic Erlangga Aquatic ini kira-kira apa aja sih Mas kegiatan yang biasa dilakukan mungkin atau proker atau agendanya? Oke, jadi kita ini sebenarnya banyak banget ya kegiatannya, dan karena untuk UKM Erlangga Aquatic sendiri ini udah mempersiapkan nih segala segala aktivitas yang dilakukan pada saat offline maupun pada saat online. Mungkin aku jelasin pada saat offline dulu ya. Nah, kalau pada Oke. saat offline itu kegiatan kita tuh bisa dibilang cukup banyak. Jadi
dalam sebulan itu minimal kita seminggu atau 2 minggu sekali itu ada latihan. Latihannya itu latihan apa sih? Tentunya ada latihan renangnya juga, di mana latihan renangnya itu dilatih langsung nih sama pelatih-pelatih profesional juga. Dan setelah itu akan ada latihan fisik juga untuk pembentukan fisik yang kuat, sehingga jika melakukan kegiatan renang ataupun perlombaan itu secara fisik itu udah siap. Nah, kalau untuk online ini emang kita ini banyak banget prokernya. Tapi memang untuk pelatihan tuh juga tetap ada. Cuman kalau untuk lomba karena kita nggak bisa kan, apalagi sekarang Iya, lagi benar. pandemi kayak gini, untuk lomba memang kita nggak bisa kita lakuin karena kondisi pandemi saat ini. Tapi kalau misalnya offline itu banyak banget kayak lomba-lomba renang kayak gitu-gitu yang kita selenggarain. Dan kalau misalnya online saat ini sih lebih ke pelatihan tapi secara teori aja sih, dan itu juga yang latih pelatih kita sendiri gitu. Oke. Nah itu buat teman-teman pendengar podcast Suara UKM. Jadi agendanya itu banyak banget ya, meskipun online pun bukan jadi penghalang untuk tetap melakukan kegiatan. Oke, selanjutnya Mas Kemal nih. Tadi kan Mas Kemal juga udah sempat cerita nih kayak sempat merasakan kegiatan offline yang ada di UKM Akuatik itu sendiri. Boleh nggak sih Mas kayak sharing sama teman-teman pendengar, mungkin pengalaman apa sih yang benar-benar apa ya, yang paling teringat gitu selama berada di UKM? Kalau untuk offline tuh sebenarnya kita banyak banget ya kegiatannya. Salah satu Iya. kegiatan yang besar yang kita selenggarain itu ada namanya Rector Cup. Nah, Rector Cup itu pertandingannya sebenarnya banyak banget, dan ini kan untuk olahraga salah satunya kan ada renang ya. Nah, Iya. jadi untuk Rector Cup itu kita nyelenggarain lomba renang tiap fakultas nih, tiap fakultas yang ada. Jadi dari FEB ada, dari Fakultas Psikologi ada, FISIP ada, kedokteran ada, dari berbagai macam fakultas yang ada di Universitas Erlangga itu Hmm. sendiri. Nah, untuk lombanya tuh sebenarnya renangnya itu banyak banget gayanya. Jadi ada gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, dan ini juga diselenggarakan tidak hanya untuk laki-laki aja ya teman-teman, tapi juga untuk perempuan. Dan kita di sini juga pada saat lomba offline itu antusiasmenya itu juga banyak, Iya, seru iya, banget gitu, benar-benar. karena Mhm. juga nggak hanya dari atletnya aja, karena kita bisa lihat antusiasmenya itu dari penontonnya juga. Jadi kayak Supporter ya Mas ya. saling saling antusiasmenya tuh benar-benar tinggi banget. Kalau Oke. teman-teman penasaran, teman-teman bisa lihat di Instagramnya Erlangga Aquatic gitu. Wah, jadi kayak sekarang itu jadi kangen banget gak sih Mas kayak kegiatan offline yang sebelum pandemi ini gitu loh. Bisa Iya, seru-seruan bener bareng. banget sih, teman pasti sih. Cuman kegiatan walaupun online gini kita tetap harus semangat Iya, gitu. benar-benar banget, benar. Jadi kayak pandemi ini bukan halangan juga sih. Nah, semoga aja ya pandemi Mas segera berlalu ya biar kita juga bisa kumpul-kumpul lagi. Eh, apa ya? Amin. Nambah pengalaman gitu lah ya biar ada cerita baru gitu. Oke, Mas Kemal, selanjutnya nih, mungkin yang terakhir nih, kan banyak nih pertanyaan dari teman-teman yang pengen masuk ke Erlangga Aquatic nih. Kira-kira kenapa sih Mas para pendengar podcast Suara UKM ini harus masuk ke UKM Aquatic? Nah, ini juga biasanya ditanyakan nih kalau mau masuk ke UKM ini apakah harus bisa renang atau harus dia itu atlet renang atau gimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan, kasih tahu nih ke teman-teman. Oke nih, buat teman-teman semua tarik dengan mengikuti Aquatic atau Erlangga Aquatic ini, sebenarnya tuh bisa banget teman-teman. Kalau mungkin tadi ada beberapa yang nanya apakah harus bisa renang segala macam, tentunya enggak ya teman-teman, karena kita juga menyediakan pelatih. Jadi kayak teman-teman yang belum bisa berenang itu akan dilatih secara dasar banget, itu akan dilatih sampai benar-benar bisa. Dan untuk UKM Aquatic sendiri itu nggak hanya dikhususkan untuk para orang yang suka renang aja, karena kita juga ada nih kepengurusannya. Kepengurusannya itu ada dari divisi HRD, Kominfo, dan juga hubungan luar. Jadi untuk teman-teman yang tertarik banget untuk masuk Erlangga Aquatic bisa banget pastinya. Dan kalau misalnya teman-teman
masih ada yang bingung atau pengen banget ditanyain, bisa aja langsung DM ke Instagramnya Erlangga Aquatic. Dan untuk kenapa harus join Erlangga Aquatic, pastinya harus dong, karena Erlangga Aquatic ini bener-bener kita seru banget, acaranya banyak banget, dan kita ini sama-sama membangun untuk tujuan bersama gitu Mbak Ferly. Wah, keren banget nih. Nah, ini buat teman-teman pendengar nih. Jadi, don't worry banget buat kalian yang mungkin kepengen nih ngerasain pengalaman baru atau hal baru ketika mau masuk di Universitas Erlangga, kan pasti cari pengalaman baru. Terus kalian pengen masuk UKM Akuatik, pengen nih nambah pengalaman, boleh banget. Tapi juga nanti pasti akan diajari gitu loh. Meski kalian belum bisa jago renang, kalian pasti akan diajarin di situ. Bukan begitu, Mas Kemal? Iya, benar banget Oke. pastinya. Nanti juga kita akan bantu Mas untuk menuliskan sosial media dari UKM Aquatic di description box-nya. Jadi buat teman-teman nanti bisa cek aja ya, nanti kita tuliskan di bawah buat yang mau tanya-tanya, terus juga mungkin pengen tahu cari informasi lebih lanjut. Sekali lagi aku ucapin terima kasih Mas Kemal di kesempatan kali ini udah mau sharing sama kita. Iya, sama-sama Mbak Ferly. Aku juga seneng banget bisa sharing-sharing ke teman-teman semua. Oke, terima kasih juga Mas Kemal dan teman-teman pendengar yang sudah setia mendengarkan episode pada hari ini. Memang kita tidak menjelaskan lebih banyak ya Mas ya, karena biar teman-teman pendengar itu kepo dan ingin masuk ke UKM Aquatic. Oke. Iya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman pendengar yang sudah mendengarkan. Jangan lupa diajak teman-temannya buat tetap ikut mendengarkan podcast Suara UKM ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. UKM UNER, semangat jadi juara.